wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Tahun lalu, kalau tidak salah, saya dan istri diminta juga untuk sharing tentang keluarga, kalau tidak salah ya, dalam Ramadan juga. Kalau saat itu, kalau tidak salah, temanya terkait harmonisasi suami dan istri. Dan saat itu, kalau tidak salah, udah lama kangen ya ke Melbourne gitu ya. Sekarang diundang, alhamdulillah. Minta ikut. Enggak, saya yang minta. Ikut nemenin saya. Usia udah seperti ini, anak sudah pada besar, maka kita kembali seperti pengantin muda. Ya. Rekan-rekan sekalian, tadi melihat RFI dengan seluruh capaian-capaian yang telah dilakukan oleh Madania, mengingatkan kita kepada apa yang telah dicapai oleh ICRO di Sydney 15 tahun yang lalu. Persis profilnya itu, dan memang di mana-mana profilnya sama, standarnya sama. Tetapi tentunya kita berusaha untuk mengambil pelajaran ya dari setiap masa yang telah kita lalui. Ya. Kita berharap teman-teman Melbourne, Madani khususnya, bisa mencoba untuk one step atau two step ahead, lebih maju dibandingkan mungkin teman-teman di ICRO ya, yang telah mengalami fase tersebut. Ya. Anak-anak tadi yang begitu luar biasa merupakan potensi yang jangan sampai hilang. Ya. Dan insya Allah saya yakin kita semua mencoba untuk menjaga mereka. Ya. Tolong jaga mereka sampai mereka nanti setelah mau dewasa. Jaga terus mereka itu. Dan tema yang diberikan kepada saya dalam hal ini adalah Khalafah Keluarga merupakan satu perangkat dari berbagai macam perangkat yang gunanya ke sana. Bagaimana kita menjaga seluruh investasi-investasi yang telah Allah berikan kepada kita untuk kita jaga. Ya. Khalafah Keluarga lingkaran keberkahan yang dirindukan. Kita semua sudah mengetahui apa itu halaqah dan kita sudah mengetahui manfaatnya. Keberkahan akan banyak diberikan kepada mereka yang melakukannya, dan itu kita harapkan di rumah. Kenapa dirindukan? Ini kayak sinetron aja ya. Tadinya lingkaran keberkahan yang dilupakan, ya. Karena terus terang, hatta keluarga ikhwah karena merasa sudah halaqah, tidak merasa perlu. Padahal nanti kita akan bedah dan bahas, ternyata sangat penting sekali dan sangat luar biasa manfaatnya bagi ketahanan keluarga. Bicara ketahanan keluarga, di Indonesia sekarang lagi ribut ketahanan pangan. Ya, langka minyak goreng segala macam. Bahkan ketahanan sebuah negara sampai Putin harus menyerang Ukraina, itu kan masalah ketahanan buah wilayah. Lalu kenapa ketahanan keluarga tidak kita berikan porsi yang secukupnya? Oleh karenanya saya tetap berbahagia dengan teman-teman Madania yang secara konsisten memberikan porsi yang cukup kepada bab keluarga ini. Dan lagi-lagi Khalafah Keluarga merupakan satu dari sekian banyak instrumen yang harusnya kita miliki dalam masalah bab ketahanan keluarga. Maaf, ini apps baru jadi agak sedikit ini. Kayaknya sih gaya. Jadi ini. Habis agak bosan juga PowerPoint. Jadi ada 1, 2, 3, 4 item yang akan kita bahas. Yang pertama adalah kita akan coba share beberapa potret keluarga yang secara pribadi kita mengenal, ya, baik di sini maupun di Indonesia. Kemudian bicara bab Khalafah Keluarga itu tanggung jawab siapa sih? Ya. Kemudian bagaimana tantangan yang harusnya kita sebagai orang tua itu aware, yang sedang menghadang dihadapi oleh anak-anak kita sehari-harinya. Kemudian kita bahas juga detail dari pelaksanaan Khalafah Keluarga itu gimana sih? Karena asumsinya, wah itu harus melingkar, oh itu harus ada tausiah, oh itu harus begini. Jadi terkesan saya kan belum bisa
masih tausiah, saya belum pede. Hal-hal seperti itu perlu kita lihat. Dan sebagai summary-nya. Baik. Kita bicara beberapa potret keluarga. Ada 4 yang akan kita coba sampaikan di sini. Yang pertama, ini di Pontianak. Seorang petani, anak 10, tidak ada satupun anaknya yang masuk perguruan tinggi, ya, ketika ada berbagai keterbatasan SMA. Tetapi sang ayah, tentunya ibu, sejak kecil, setiap maghrib, kumpul kamu semua di sini, sama bapaknya dibenerin baca Qur'annya, alif, ba, ta, SD, SMP. Singkat kata, keluarga ini, ke-10 anaknya, sekarang sudah menikah semua. Di kota-kota tersebut, kedua anak-anaknya dan menarik, mereka semua berpartisipasi aktif di dalam memberikan kontribusi di masyarakat. Satu, ya, keluarga A. Yang kedua, ini saya kenal, ketemu langsung di Sydney, dan ketemunya itu ketika saya baru datang tahun 2000-an. Dan saya menarik melihat profil keluarga ini, anaknya 3 perempuan. Tidak ada satupun anaknya yang sekolah di Muslim School, karena beliau tinggalnya jauh, jauh dari bukan di Lakemari, bukan jauh. Saya tertarik, saya datang ke rumahnya. Pak, boleh nggak saya lihat ini? Ketika anak perempuan tersebut, akhlak itu sopan, memakai menutup aurat, dan sangat terjaga. Ini cukup menarik ini loh. Kok bisa terbentuk 3 anak perempuan? Yang punya anak-anak perempuan, saya yakin dia sudah memahami. Itu sih sebagai orang tua ya, khawatir. Segini, kemudian menyesal. Beliau ini kok bisa saya ke rumahnya, Pak, boleh nggak sharing apa sih? Kok sepertinya anak-anak Bapak ini secara itu kok bagus gitu. Apa yang lo lakukan? Kami kok nggak ada yang istimewa. Cuman saya setiap maghrib saya kumpulkan anak-anak saya baca hadis. Saya ngerti nggak ngerti, baca aja. Segitu aja Pak, ya, segitu aja. Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan sekalian, Ibu bilang, itu baru sekian persen dari sebuah makna total halakoh. Orang tua secara kontinu mengumpulkan keluarganya secara tahsin. Sebenarnya bukan sekedar ya, karena itu kan dan hadir. Ternyata Allah memberikan keberkahan kepada keluarga seperti itu. Itu 2 yang pertama. Mohon maaf, gambarnya ya. Ini pun saya kenal keluarga. Berbeda dari 2 yang pertama, orang tuanya aktif dalam dakwah, membantu ini, melakukan itu, segala macam. Tapi sang ayah memiliki keterbatasan di dalam berkomunikasi, sampai up to the level jarang ngobrol sama anaknya. Jarang. Salah satu anak perempuannya, karena begitu jarang, sekedar datang, udah sholat dulu, PR gimana, homework, segala macam, sit. 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai pada satu saat anaknya rasa siap untuk menikah. Masalah want to get married, tapi pengen begini. Anak ternyata sudah. Singkat kata, antara anak dan bapak gak ketemu. Bapaknya pengen calon menantu begini, sang anak perempuan enggak, saya mau begini. Ya, ketiga akan seperti itu. Dan itu sangat ini sekali. Jadi ini bapak ibunya
aktivis dakwah. Yang terakhir, ini pun sama. Bapak, ibunya adalah para aktivis dalam dakwah. Tapi kita menemukan anaknya, bahkan suami istri, mengalami trauma terhadap apa yang dilakukan oleh ayah dan ibunya. Setiap weekend pergi, bahkan mungkin weekdays dia memberikan pengajian. Di rumahnya sering mendatangkan orang untuk halakoh. Mereka melihat setiap hari traffic seperti itu. Tetapi dia nggak tahu ini ngapain sih. Abi dan berlanjut sampai akhirnya mereka menikah dan memiliki persepsi negatif bahwa untuk be like Abi dan Umi. Paradoks kan? Dua, pertama, dia bukan aktivis, tapi dengan mekanisme rutin yang sederhana, anak-anak dia. Dua keluarga berikutnya, aktivis dakwah. Sesuatu yang kita bersyukur kepada Allah telah dikaruniai, tapi dia lupa bahwa ternyata mad'u yang pertama adalah keluarganya, dan akhirnya seperti itu. Apa poin yang kita bisa ambil di sini? Apapun status kita orang tua, harus memiliki sebuah media komunikasi yang kontinu. Mau pada maghrib, mau setahun sekali, mau sebulan sekali, tapi minimal sang anak nanti memiliki sebuah momen, ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik, dan bicara masalahnya. Dia ingin mengawal sesuatu, dia punya momentum tersebut. Ya. Dan melibatkan seluruh anggota keluarga. Dan kalau kata Raihan, keimanan itu tidak bisa diwarisi. Ya. Ada yang masih ingat hasilnya? Ya, coba Aris. Masih. Tapi perlu diusahakan. Mau bapak ibunya sudah kadar tingkat 8, tingkat 9, tidak menjamin anak itu jadi. Harus kita memiliki sebuah daya rasa responsibility bahwa capek-capek kita membina orang di luar anak tidak kita bina. Jangan sampai seperti itu. Jangan sampai justru orang-orang di sekitar kita menjadi musuh. Karena dalam dakwah kita tidak boleh seperti itu. Baik. Jadi itu ya, mudah-mudahan memberikan sebuah masukan, informasi kepada kita bahwa ternyata tidak menjamin apa yang telah kita lakukan selama ini. Ya. Baik. Nah sekarang kita bicara siapa sih yang bertanggung jawab untuk bab halakoh keluarga ini. Bapak Ibu sekalian, Allah menegaskan dalam surat Tahrim, bicara bab keluarga. Kata-kata saya di sini kalau ngasih memberikan, kalau saya itu ibu-ibu yang dapat, ibu-ibu yang dapat. Maka ada yang tanya, bukannya al-ummahatu madrasatul ula? Ada yang tahu jawabannya? Selama ini, termasuk saya pribadi ketika belum mendapatkan ilmu parenting, urusan pendidikan itu urusan ibu. Karena tadi itu al-ummahatu madrasatul ula. Ibu-ibu itu adalah sekolah pertamanya anak-anak. Tapi ternyata kata Ustaz Benri itu belum selesai, masih koma. Wa abuhu mudiruha, dan bapak-bapaknya lah kepala sekolahnya itu. Bagaimana mungkin sebuah sekolah guru-guru bisa menurunkan potensinya mengajar anak, tetapi kondisi sekolahnya tidak punya misi, tidak punya visi, gajinya mungkin tidak teratur, tidak ada policy, segala macam. Itu ayah yang bertanggung jawab. Bicara di sini, kesolehan ayah akan berimbas kepada rumah tangga. Contoh, kita masih ingat surat yang sering kita baca di setiap malam Jumat, Al-Kahfi, di kisah yang ketiga, di momentum yang ketiga, Nabi Musa ketika bertemu dengan Khidir, apa ayatnya? Ketika dindingnya dirobohkan, ada yang masih ingat ayatnya? Pak Aradana Ayyubi berdil maaf, saya pada lupa. Ayo, ada yang ingat nggak? Yang keras, Bu. Fakana abuhuma sholiha.
Singkat kata, bagaimana mungkin ada dua anak yatim? Allah sampai mendatangkan dua orang yang sangat mulia. Mulianya nggak tanggung-tanggung. Biasanya kita kalau rumah bocor, rusak, paling yang benerin adalah builder. Ini yang membetulkan rumah anak yatim adalah dua rasul. Minimal dua orang soleh. Pasti ini something dong. Wa kana abuhuma sholiha. Karena ayah dari dua mereka adalah orang yang soleh. Bahkan dalam sebuah riwayat, Imam Tabari tidak salah, itu bukan ayah langsung, tapi buyut sampai 7 ke atas, itu sampai kepada cicitnya itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, khususnya para ayah, jagalah kesolehan diri. Kenapa? Siapa tahu itu akan menjadi sarana Allah memberikan atau menjaga anak kita, cucu kita, cicit kita. Kita tidak tahu. Jaga kesolehan diri. Yang kedua, ketika Yusuf akan melakukan maksiat, yang itu akan terjadi kepada setiap anak-anak kita. Masa-masa kritis anak-anak kita akan terjadi, kita nggak tahu. Ditawari sama temannya, ini try this, mau itu rokok, mau itu minuman, atau melakukan hal-hal yang sudah menjadi tantangan mereka setiap hari. Akan ada momentum-momentum kritis. Apa yang terjadi pada Yusuf? Dia melihat wajah dari ayahnya. Kenapa? Karena ayah itu adalah nabi yang adalah orang yang soleh. Yusuf, kamu adalah keturunan nabi, ayahmu nabi, eyangmu nabi, kamu berbuat seperti ini. Yusuf kaget seperti itu. Karena kesolehan ayah. Kesolehan ayah tidak hanya memberikan dampak langsung, bahkan tidak langsung ketika anak nanti mungkin kita sudah tidak tahu di mana, datang pertolongan Allah untuk menjaga mereka. Jagalah diri kita. Nah, setelah itu, ya, wa ahlikum nar. Tapi tidak mungkin kita melakukan ahlikum kalau kita sendiri masih kedodoran. Ramadan merupakan sarana yang paling tepat untuk mencas diri kita. Apa yang disampaikan oleh tadi hari kemarin itu sudah cukup ya tentang manfaat Ramadan. Tapi para ayah memiliki sebuah sense yang harusnya lebih. Kenapa? Dari sinilah energi positif itu akan mengalir kepada keluarga. Berikutnya. Ini pun sudah kita tahu ya. Ketika Umar mendatangkan komplain dari seorang ayah yang anak begitu durhaka, kata Umar, tampil dulu. Mana bapak kamu? Anak kamu dipanggil sini. Benar nih, bapak kamu begini laporannya. Kita sudah tahu kisah ini ya. Ternyata kata anaknya, nanti dulu wahai khalifah. Bapak saya itu tidak pernah memberikan sesuatu yang baik untukku. Memilihkan ibu seorang majusi, memberikan nama saya jalan, kontennya negatif, dan tidak pernah mengajariku Al-Quran. Yang Bapak sekalian, khususnya nih, ibu-ibu istirahat dulu ya. Bapak-bapak saya mau, ya, bapak-bapaknya ini harus punya sebuah sense. Yang ditanya bapak-bapak, kenapa nama anak itu binnya ke bapak? Karena bahkan Rasulullah mengatakan ketika menerima komplain ayah, ya Rasulullah, ayah saya itu selalu meminta ini, meminta itu kepada saya. Kata Rasulullah, wahai sahabat, hatta anta wa maluka li abi. Bahkan engkau dan hartamu dan engkau pribadi adalah milik ayahmu. Tetapi jangan bangga dulu nih para ayah. Di balik kalau kata Peter Parker, ya, di balik apa? Behind superpower, there's life responsibility. Kalau tidak salah ya. Artinya kebanggaan itu ada sebuah responsibility yang kita berikan kepada anak-anak kita. Termasuk adalah mengajarinya mereka. Baik. Dan yang terakhir, ini. Ibnu Qayyim membuat sebuah kitab. Anaknya baru memiliki bayi. Ulama itu, Ibnu Qayyim sebagai bentuk hadiah kepadanya, dalam satu malam membuat kitab Tuhfatul Maulud fi Ahkamil Maulud.
bingkisan rambu-rambu membesarkan anak dalam bikin kasih sayang. Itu hadiah seorang Ibnu Qayyim kepada anaknya yang baru punya anak. Bikin kitab. Kalau kita mungkin sejam ya bikinnya status ya. Kitab. Kalimat yang menarik. Kalau kita menemukan ya di lingkungan kita ada anak laki-laki alay. Tahu alay? Tahu nggak alay? Anak-anak melayang. Jadi nggak punya gravitasi self identity. Ya. Bahkan ya kewanitaan lah. Ya bencong lah atau waria lah. Bukan semata-mata tadi mungkin saya di pesawat sama itu bilang, kok kenapa ya? Rata-rata stewardess itu kalau ngomong ya begitu ya. Ya begitulah, melayang gitu ngomongnya gitu kan, padahal badannya itu ganteng, tapi ngomongnya halayosa, ya, dan itu banyak. Salah satu penyebabnya adalah lagi-lagi Ustaz Benti mengatakan karena ketiadaan profil ayah di dalam pendidikan di rumah. Jadi sang anak itu di usia-usia seperti ini sudah diasuh oleh ibunya, diberikan oleh ibunya, kemudian masuk ke TPA, gurunya adalah kembali ibu-ibu juga, nanti masuk kindergarten, ya, maksudnya ibu-ibu juga. Si anak selalu mendapatkan profil feminis. Jadi kalau ngomong repet gitu kan, kayak ibu, kan, punten, ya, karena memang itu karakternya. Dia jarang mendapatkan sentuhan kelaki-lakian. Ya. Kenapa? Karena ketiadaan ayah. Yang perempuan sudah ayahnya jarang pulang, sekalinya pulang marah-marah. Seorang anak perempuan dan udah gitu, ibu bener nggak nih? Siapa? Don, kapan bikin? Masya Allah. Cari kapan bilang I love you sama Nu? Jangan pernah remehkan kata-kata untuk para istri. Ya, I love you, you're so sweet today, dan sebagainya lah seperti itu. Ya, kata Bu Aisyah Dahlan, punten ini udah berapa menikah belum? Udah menikah ya semua ya? Tidak ada yang bujangan kan sini kan? Salah satu bentuk perbedaan suami laki-laki dan wanita adalah dalam bab hubungan. Punten ini belum Ramadan ya, tapi ini penuh. Laki-laki itu to the point, langsung saja. Tetapi bagi para ibu-ibu, sejak paginya disapa, disanjung, dipijitin, dibawain barangnya, dibeliin hadiah, baru malamnya nanti siap. Bapak-bapak langsung saja. Itu adalah perbedaan suami dan laki. Anak perempuan yang ayahnya itu dingin, nggak pernah bilang, you look so beautiful today, I love you. Bayangin. Sedangkan fitrah seorang perempuan dan anak perempuan itu memerlukan itu. Besar. Ketika masuk usia puber, ke sekolah, ke uni, datang laki-laki. I never see the eyes like your eyes. Langsung. Keringnya jiwa seorang anak perempuan. Saya menemukan. Itu langsung udah hanyut itu. Belum lagi laki-lakinya bawain hadiah Valentine. Dia selama ini nggak pernah mendapatkan itu dari bapaknya. Yang laki-laki bisa menjadi seperti itu, yang perempuan itu. Kenapa? Karena ayahnya cuek. Legenda dalam bab parenting yang sudah kita kenal dalam Al-Quran siapa? Legend yang sudah kita sering ingat siapa? Luqman, salah satunya. Tahu nggak Luqman? Nggak tahu, saya nggak ketemu. Beliau bukan nabi, beliau bukan orang yang terpandang. Dalam beberapa riwayat sepakat ulama dia belum bukan nabi. Bahkan dalam sebuah riwayat kata beliau adalah seorang budak Habasyah berkulit hitam.
Tapi kenapa sampai Allah mencantumkan namanya tidak hanya disebutkan menjadi satu surat di antara 114 surat dalam Al-Quran? Kita pasti bilang, oh ini pasti orang soleh nih, ini pasti prestasinya besar. Ternyata dalam tafsir dikatakan beliau menemukan anaknya Taran yang baru saja ABG, ya biasalah anak-anak ABG. Adventure sini, adventure sana, coba sini, coba sana, wajar. Tapi seorang Luqman memberikan 7 nasihat yang sangat legenda itu, tadi dibacakan oleh Al-Fatih, di-capture oleh Allah, menjadi pengingat untuk kita ribuan tahun berikutnya. Artinya, ini hal yang dekat dengan kita. Yang menjadi kunci adalah Luqman sebagai seorang ayah tidak cuek dengan apa yang terjadi sama anaknya. Dia udah gede, saya udah pusing, Pak Miko. Setiap hari udah kasih tahu, nggak bisa begitu. Seorang ayah akan mampu melesat kedudukannya menjadi tidak hanya dipuji oleh Allah, tapi dijadikan sebagai nama karena rasa peduli yang tidak pernah putus. Kalau bicara hasil, Bapak Ibu sekalian, khususnya para ayah, kalau kesolehan anak menjadi ukuran sebuah prestasi, Nabi Nuh bukan seorang yang berhasil. Tapi Allah mengatakan dalam surat Ali Imran, Innallaha astafa, Allah telah memilih 4 orang. Adam, wa Nuh, wa ala Ibrahim, wa ala Imran. Kenapa 2 pertama Allah tidak menyebut ala, keluarga? Faktanya memang Allah memberikan ujian kepada Nabi Adam, anaknya Habil dan Qabil, itu sudah tahu. Kita pun mengetahui faktanya bahwa Allah menguji Nabi Nuh dengan seorang anaknya Kanaan. Yang menarik adalah kita mungkin akan menemukan anak-anak kita mungkin merokok, mungkin nonton video porno, mungkin bergaul dengan anak-anak yang dia benar, bahkan terlibat dengan drug. Kalau orang tua, mudah-mudahan kita dilindungi oleh hal seperti ini ya. Tapi kalau kejadian, kamu keluar dari sini, bukan anak ayah lagi. Enggak begitu. Kenapa? Saya sendiri baru belajar. Nabi Nuh mengatakan, ya bunayya, irkam ma'ana. Situasinya, anaknya melakukan kedurhakaan yang tingkatnya udah maksimal, durhaka kepada Allah, durhaka kepada ayahnya yang merupakan seorang nabi, dan mengingkari dakwahnya, udah gitu naik ke gunung lagi. Sampai akhir hayatnya, sampai di sakaratul mautnya, seorang ayah kasih sayang itu. Ini pengajian yang di sana tuh. Ayah yang tidak cuek, bahkan sampai ke akhirnya irkam ma'ana. Dan dipanggilnya, itu aku di kamar. anakku yang tersayang, sini. Karena itulah, walaupun kalau untuk ukuran sukses, beliau nggak sukses, dapat yang penting. Tapi bagi Allah, bukan itu. Hingga Allah masih menempatkan Nuh sebagai orang yang mulia. Bapak Ibu sekalian, khususnya para ayah, berikan yang terbaik, waktu yang terbaik, perhatian terbaik. Mungkin sholat kita, puasa kita, infak kita masih kurang. Tapi kalau kita bisa balik kepada pasangan dan anak, naik derajat kita. Maulah, insya Allah. Baik. Jadi, jangan sampai kita jadi sumber kerusakan bagi keluarga kita. Jadi, sekarang, orang tua lah, khususnya ayah, yang harus memiliki, ini adalah tanggung jawab saya. Dalam masalah keluarga, bukan lagi ibu. Ya. Karena ibu itu bagaimana visi dari seorang kepala rumah tangga. Yang kedua, Islamic School, mentoring, TPA, semuanya merupakan unsur sekunder. Kita, keluarga adalah yang pertama dan utama. Ya. Baik. Kita sudah mendapatkan potretnya, kita sudah sekarang difahamkan kembali bahwa orang tua yang pertama khususnya ayah. Sekarang tantangan
disruption error terhadap keluarga. Ini sudah kita pahami lah ya, bahwa untuk anak-anak yang usia-usia ya primary, high school, bahkan uni, rata-rata akan dihadapkan dengan 5 ini ya. Tolong dikoreksi kalau ada yang kurang. Yang pertama adalah atheism tentunya. Ya. Australia saja, Australian wise 30% itu sudah I don't believe in God. I know there is something in this universe, but I don't know what. Agnostik ya, tapi bahwa Katolik, Anglican itu sudah tahu kemana lah. Ya. Dan itu kita harus bisa merasakan dalam apa yang pada anak-anak kita, karena itu akan dihadapi oleh anak-anak kita di sekolahnya, bahkan mungkin di uninya. Kemudian yang kedua adalah, ini pun kita sudah tahu, baru pertama kali ada seorang suami dan istri duduk bersama, bersebelahan, tidak mengeluarkan satupun kata, tapi tiba-tiba keduanya tertawa terbahak-bahak, ya. Mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat, gadget itu. Belum lagi kita, anak-anak kita, ini adalah sebuah fakta. Kita dekat dengan fenomena ini. Lagi-lagi, sangat memberikan stressing kepada kita bahwa diperlukan sebuah sarana komunikasi yang kita sengaja untuk mendobrak situasi ini. Ini kita tidak bisa kita lawan, nggak bisa. Modernisme tidak pernah kita bisa lawan. Saya mendengar Dr. Yasir Qadhi, bagaimana modernisme itu dengan Islam tidak boleh saling menegasikan. Ibaratnya, kalau kita beliau pernah naik rafting ya di Kanada katanya, dia menemukan sebuah fakta. Lagi naik rafting, si trainernya mengatakan, ya Syekh, jangan sekali, nanti kalau kecebur ibaratnya, terbalik raftnya itu, jangan sekali-kali Syekh bercoba untuk berdiri, bertahan dalam arus ini. Ikuti gelombang itu. Akan selamat Syekh. Beliau mikir, seperti itulah harusnya seorang muslim dengan modernitas. Kita tidak menegasikan, nggak boleh kamu nonton TV, nggak boleh pakai gadget, nggak boleh begitu. Siap-siap saja anak itu akan menurut pada orang tua karena takut, bukan karena paham. Tapi di luar dia akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan itu hanya dengan komunikasi. Yang ketiga, materialisme, ini sudah paham ya, bagaimana ya gadget demi gadget, trendnya demi trendnya dan segala macam itu sudah menjadi kita. Pornografi ini pun bahkan mungkin lebih cepat dari apa yang kita dapati ketika di usia kita. By the click of the ini mereka sudah bisa akses. Ya, bayangkan serbuan informasi tersebut, kita hanya mengandalkan TPA, hanya mengandalkan sekolah Islam, doesn't make any sense. Yang halakoh saja belum tentu, apatah lagi yang tidak pernah. Informasi yang mereka dapatkan dengan imun yang mereka terima tidak sebanding. Ya. Yang terakhir adalah peer pressure dan self identity crisis. Ya. Mungkin anak kita secara perawakan agak besar ya, itu dibully di sekolah, mengalami, atau mungkin ada yang pakai hijab segala macam, ya, ada yang pakai hijab dibully juga. Dan itu kita bisa menangkap ketika anak itu pulang murung segala macam, harus tertangkap. Jadi rekan-rekan sekalian, bapak sekalian, saya yakin rekan-rekan sekalian lebih mengetahui tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Tetapi yakinilah bahwa itu sangat kompleks sekali. Dan itu salah satunya adalah kita bisa berikan netralitas, imunitas, dan vaksinnya dengan forum halaqah keluarga. Human Initiative Australia has been established since 2017. We are a humanitarian aid and zakat management institution. We have 3 core programs to help people in need. Number 1, Initiative for Children. This program is aimed at increasing the knowledge,
and skills of children from disadvantaged backgrounds. Through the provision of education, training, scholarship, and learning needs. Number 2, initiative for emergency. We provide an essential and urgent need to help people in an emergency situation, such as delivering flood aid for flood victims, bedding kit for an earthquake victims, education assistance, especially for international students, medical assistance, helping people with the cost of medical treatment. We also deliver food hamper to help with groceries needs. Number 3, initiative for empowerment. This program aims to improve overall quality of life and achieve sustainable prosperity for our beneficiaries. All of these programs will not be successful without you. Please support us to put the smile on their faces. Setelah kita mengetahui beberapa potret di masyarakat atau di lapangan, kita mengetahui pada pundak siapa tanggung itu berada, dan kita pun sudah mencoba untuk sedikit merefresh tentang tantangan yang dihadapi oleh anak-anak kita. Maka sekarang kita akan masuk kepada teknis, ya. Rekan-rekan sekalian, istilah bab teknis ini adalah sifatnya adalah debatable, dan sesuatu yang sifatnya itu bukan halal haram. Jadi sangat terbuka dengan inovasi di lapangan, ya. Ini perlu kita tegaskan, tidak ada sebuah pakem harus begini, harus begini. Tidak. Ya. Kita akan coba bahas di sini bagaimana peran halaman keluarga. Pertama dari tujuan. Ini harus sama tujuan dari ayah dan ibu ketika mengumpulkan anak-anak yang usia berapapun dalam sebuah forum keluarga. Yang pertama adalah ini yang paling penting. Sarana untuk mentransfer nilai, wawasan, dan cita-cita. Rekan-rekan sekalian, selama ini telah Allah berikan sebuah kenikmatan untuk berkontribusi bagi Islam. Sadar bahwa saya hidup bukan semata-mata untuk sesuatu yang nihil, tapi should have something valuable untuk diri kita, keluarga, dan community. Itu adalah sebuah kesadaran yang mahal. Dan siapa yang tidak ingin agar anak-anak kita memiliki cara pandang yang sama, dan itu tidak mudah untuk bisa sampai kepada anak-anak, apatah lagi yang hidup di sebuah negara seperti ini, yang ananiahnya itu, egoismenya itu sangat tinggi sekali. Ya, bayangkan usia sudah di atas 18, kita sudah punya independensi, itu sangat terasa sekali. Ngapain saya harus ibaratnya harus care dengan orang? Kalau dia tidak baik pada saya ngapain baik sama dia? Itu adalah sebuah hal yang kita temukan di lapangan. Ya? Dan kita harus fight, harus berusaha keras agar sampai cita-cita itu pada mereka. Ayah ibu kamu selama berpuluh-puluh tahun melakukan ini dan ini adalah untuk seperti ini. Mereka harus bangga. Dua case tadi di awal yang sudah kita bahas, mereka mungkin melihat ayahnya tiap weekend, ibunya melakukan begini tiap weekend. Dia sudah melihat contoh realnya, tapi mereka nggak ngerti kenapa harus seperti itu. Dan tidak sering hak-hak anak itu terpinggirkan. Ya. Harusnya mungkin dia menerima award, harusnya dia mungkin ada sebuah penampilan, dia harus lihat ini, tiba-tiba ayahnya harus menghadiri ini, menghadiri itu. Why? Why are we so care about others but not care about us? Oh, itu PR. Itu PR yang harus dijelaskan kepada mereka. Sebenarnya selain menjelaskan, kita pun harus mencoba untuk lebih adil di dalam membagi waktu. Tetapi bahwa mereka harus sadar kenapa ayahnya dan ibunya itu melakukan seperti itu tuh harus sampai akhirnya mereka bangga. Dan itu
memerlukan proses, bit by bit, harus masuk. Tidak mungkin dengan sekedar apatah lagi mungkin ya mengharapkan halako, harus dari orang-orang yang ada di sekitarnya itu, dari ayah dan ibunya. Ya. Bahkan cita-cita Nabi Zakaria itu sampai meminta kepada Allah. Nabi Ibrahim meminta kepada Allah seorang keturunan untuk apa? Untuk melanjutkan cita-cita yang telah mereka membuat. Bukan dari cita-cita yang sama. Kita masih ingat, ya di hari Senin, ya ketika beliau wafat di hari Senin, ya, setelah sakit setelah 10 hari, Jumat, Sabtu, Ahad itu membesarkan pada Abu Bakar untuk menjadi imam. Di hari Senin, ketika beliau merasa agak baikan, membuka tirai. Ya rumah beliau kan ya di masjid itu. Membuka tirai, sholat subuh, tidak bisa lagi mengimami. Beliau tersenyum. Kenapa? Melihat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seluruh para sahabat yang siap menggantikan beliau melanjutkan kata dakwah ini. Apakah kita tidak ingin para ayah dan ibu, abi dan umi, father and mother, ketika nanti Allah akan memanggil kita, yang mensolatkan adalah anak kita, yang mengazan adalah anak kita, yang memimpin umum adalah anak kita, dan tidak hanya itu, anak-anak kita akan melanjutkan apa itu kan sebuah dreams, tapi tidak mungkin itu bisa sampai kalau tidak kita sampaikan itu, dan itu harus dicicil pada mereka. Baik, jadi itu buat kita ya di rumah itu tidak lain tidak bukan, ini adalah harus sampai. Kenapa? Abi dan Umi melakukan itu harus sampai sama mereka, harus paham. Ya, itu yang pertama untuk halaqah, mentransfer nilai, wawasan, dan juga. Itu nanti kita akan coba detailkan setelah bab materi ya apa yang perlu kita sampaikan. Yang kedua, nah ini yang tadi itu sudah kita bahas, ternyata anak-anak itu memerlukan waktu yang ya mungkin khusus dan teratur untuk berbicara, untuk menyampaikan keluh kesahnya, menyampaikan hal yang sedang badar dalam dirinya itu. Ada seorang ibu bertanya sama anak, nah, anak sudah dewasa. Alhamdulillah selama ini kamu nggak pernah nyusahin ibu, ya. Sekolah, kemudian dapat beasiswa, dan sekarang mau menikah. Kayaknya lurus-lurus aja. Kok bisa sih kamu bisa kayak gitu? Sedangkan ibu perhatikan teman-teman kamu itu ada yang begini, ada yang begitu. Kok kamu bisa? Apa kata sang anak? Because I find mom and dad, abi or umi itu menjelaskan, to explain what are they doing so far. Satu. Yang kedua, both of you are moderate, not to the right or to the left. Jadi kita punya prinsip dalam beragama, cuman bisa fleksibel seperti itu, dan itu ya memerlukan sebuah cara ya. Jadi yang perempuan boleh kamu keluar, mungkin sudah di rumah. Yang laki-laki silahkan keluar before midnight, harus sudah di rumah. Itu adalah policy dan itu masing-masing keluarga berbeda. Tapi jelas kepada dengan siapa berangkatnya, acaranya apa jelas. Itu anak harus melihat itu, ya. Atau mungkin dia sedang ada masalah, senang dengan seseorang, dan itu akan ketangkep dalam sebuah forum. Atau sedang ada assignment yang begitu membebani, itu kan ketangkep dalam sebuah forum. Ya. Membangun komunikasi antar keluarga. Bahkan begini, kita sebagai orang tua mungkin sibuk kerja pekan ini, ibunya juga sibuk, tapi anak memerlukan bantuan kakaknya. Let me help you, or I'll drop you tomorrow to school. Itu kan karena ada komunikasi di situ. Ya. Itu sudah paham seperti ini. Kemudian adalah bukan suasana saling menasihati dan tolong menolong. Itu di antara anggota keluarga. Perlu kita bangun juga. Biasanya Bapak Ibu sekalian, brothers and sisters itu nggak tahu kenapa ya, tolong dikoreksi. Itu sama temennya itu lebih dekat dibandingkan dengan
kakak adiknya. Kalau temennya itu birthday, dibeliin present, kemudian traktir ini, traktir itu, kakak adiknya enggak tuh. Malah mungkin berantemnya lebih sering. Kenapa? Karena mungkin tidak dibangun suasana itu. Bahwa ternyata kalau nanti ayah dan ibu sudah nggak ada, kamu yang pertama yang bertanggung jawab sama adik-adik kamu. Kalau adik kamu perlu dijemput, kamu yang sudah punya mobil harus jemput dia. Itu dibangun. Dan itu ya day by day harus dibangun seperti itu. Setiap hari Jumat bisa infak, terserah. Mau $1, mau $5. Kalau sudah kerja, lebih dong. Saudara-saudara kita yang sedang telat di Brisbane memerlukan bantuan. Hidupkan suasana itu. Adik kamu mungkin perlu ini, bantu itu. Sampai ke teman saudara kamu di Palestina yang sampai hari ini. Itu kan dibangun suasana itu. Sehingga rasa untuk egoisme itu sedikit. Dalam forum, sesuatu yang sudah kita pahami lah, tapi sekarang kita coba transfer kepada keluarga seperti itu. Kemudian tujuan, jadi transfer wawasan, membangun atau menyediakan forum komunikasi bagi sang anak, dan ini bukan satu-satunya ya, tolong dipahami, bukan satu-satunya, tetapi satu dari berbagai macam item yang lain. Tapi anak tahu setiap Sabtu pada subuh harus kumpul, jangan ada yang kerja, jangan ada yang begini, jangan begitu, kumpul. Kalau mungkin ada yang berhalangan, kita pindah hari Rabu pada maghrib, itu harus ada di kepala mereka. Dan mungkin kalau kita benar-benar melakukannya, sesuatu yang diharapkan agar dia ingin hadir. Baik, tujuannya sudah. Sekarang kegiatan. Nah, tentunya untuk konteks Madania tidak seperti teman-teman Ikro di Sydney yang usianya mungkin sudah youth bahkan menikah. Januari sampai Juni nanti sudah ada 5 anak Ikro yang akan siap menikah. Ya, jadi sudah beda tahapannya. Kebetulan saya sedang mengurus sertifikat dari Celebran, jadi silakan nanti ada yang mau nikahin, ya, bantu menjadi penghulunya. Itu sangat sesuatu yang sifatnya ya rumah tangga kayaknya perlu. 5 itu, alhamdulillah, median age youth Australia untuk menikah adalah berapa? Yang tahu median age-nya 32 tahun. Mereka usia 22, 23, 24 sudah pada menikah. Subhanallah. Alhamdulillah. Cuman siap-siap ya. Ada yang orang Vietnam, ada orang Myanmar, ada orang yang orang Middle East, nyari orang Karawang susah. Orang Cirebon apalagi. Ya, resiko tinggal di Australia. Ya siap-siap selama dia akhlaknya bagus, punya keimanan, udah. Baik. Ya, jadi seperti ini. Usia 0 sampai 2 tentunya bagaimanapun adalah ibu yang sebagai guru pertama. Ya. Dalam kajian parenting seperti ini, jadi bagaimana suasana hati ibu itu perlu dijaga. Para ayah lagi-lagi pastikan suasana hati seorang ibu yang sudah hamil dijaga. Kok ketawa Pak ini? Ngalaman. Termasuk saya juga mungkin secara ilmu masih kurang dulu itu. Bahwa ternyata kondisi psikologi seorang ibu akan sangat berpengaruh kepada sang bayi dalam janin. Ya. Untung ya mungkin istri kita orang-orang yang soleha, suaminya ngeluh, suaminya marah-marah, dia tetap aja baca Quran, segala macam. Itu akan masuk kepada anak. Itulah hal pertama bagi anak-anak kita. Ya. Ketika 2 sampai 7 masuk peran ayah. Ya. Setiap mau tidur, kebiasaan orang-orang Australia kan reading stories kan. Tolong para ayah yang anak-anaknya masih usia 2 sampai 7 sebelum tidur itu adalah halaqah bagi mereka. Mau cerita tentang Aisyah, Bakar, cerita wah masuk itu pada mereka. Masukkan pada mereka. Buku-buku sudah banyak lah yang menceritakan kisah-kisah untuk anak-anak ini bicara dengan anak. Ketika 7 sampai 12, berarti ini kan kindergarten itu di 12 itu primary ya. Primary
kita tiru apa yang dilakukan oleh seorang ayah dari Pontianak tadi. Kumpulin aja, ajarin tahsin. Ya mungkin kalau tausiah sedikit saja, tapi sang anak menemukan sebuah kesempatan untuk bersama. Ada ayah, ada ibu, membaca Quran, turun keberkahan, sakinah, dan sebagainya. Itu anak 7-12. Begitu dia sudah high school, ya, high school SMP, SMA, ya, TPA sudah, ini sudah TPA ya, sudah TPA. Di atas 12 tahun, ketika seluruh organ-organ otak sudah siap, TPA selesai, rata-rata sebagian teman-teman itu kebingungan mau ngapain lagi nih, TPA sudah selesai, harusnya langsung masuk halal. Apakah itu di masyarakatnya dan di rumahnya sudah lebih teratur lagi, karena anak saat itu sudah bisa berpikir, logika, kemudian banyak doubt segala macam. Ayah dan ibu harus hadir di situ. Dia sudah sedikit agak formal di situ, ya. Jadi sekarang lebih jelas ya. Jadi tidak semuanya harus melingkar, ada tausiah, nggak harus begitu. Tapi sesuai dengan usianya. Kemudian, ya, ini topik materi. 3 hal yang kita sebagai seorang ayah maupun ibu itu harus memastikan masuk pada seorang anak. Tentunya adalah masalah mengenalkan Allah. Dan ya mungkin ini klise ya, tapi Allah punya 99 nama. Kalau kita hanya menekan, kamu udah sholat belum? Kamu udah bersyukur sama Allah belum? Itu kering. Contohnya. If I situate myself to into so much more. Happens with money. If you need to pay the bills, if you need to buy the thing right now, if you need to make the payment, all you can think about is right now. Ini adalah satu, jadi maksudnya gini, untuk bab materi, bapak dan ibu, ayah dan ibu, tapi dan umi, itu banyak materi itu di ya, sekarang di media sosial ya, tinggal cari. Ini adalah salah satu favorit saya. Bagaimana mengenalkan Allah dengan perspektif mereka yang besar di West. Ya. Ini adalah contoh bagaimana beliau menerangkan Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sesuatu yang kita baca 7 kali dalam setiap sholat 4 rakaat. Tapi, do we understand what is the meaning of Ar-Rahman, Ar-Rahim? Mungkin kita sendiri sebagai orang tua masih belum paham. Pahamnya maksudnya paham secara esensi ya. Kenapa? Nanti anak itu, kalau seorang tua mampu menjelaskan dengan lebih itu, dia akan lebih, ketika membaca Al-Fatihah akan lebih tegar. Coba kita perhatikan ini. When the immediate need is met, if I satiate myself, I eat to my fill. How do I say much more? Isn't that what happens? Happens with money. If you need to pay the bills, if you need to buy the thing right now, if you need to make the payment, all you can think about is right now. The moment you pay the bill, the moment you fill in the tuition, then you start thinking, how is the savings? How are we going to use them? Do we have enough for next month? Do we have enough for next week? You start thinking about the future. Look at the beauty of these words. Ar-Rahman is immediate, because human beings are concerned first and foremost with the immediate. But as soon as the immediate is met, and met more than you can imagine, in an extreme way it is met. Allah's rahmah comes, Allah's love and mercy comes in extreme amounts, and it takes care of your immediate need. As soon as your immediate needs are met, you start worrying about what? The future. And so Allah says He's also Ar-Rahim. It's constant. So one takes care of the immediate and the other takes care of the future. It's so awesome. Contoh Ar-Rahman, Ar-Rahim. Misalkan saya masih ingat pekan lalu Ustaz Hidayat menjelaskan, dan ini perlu kita endapkan, kita sampaikan sama anak-anak bagaimana Allah itu untuk bab masalah dosa itu punya 4 level. Bayangin, 1, kamu bangun kesiangan subuh, ya
mungkin ada assignment because you have something to do, kamu bangun subuh jam 8 pagi, ya, sholat duha dengan kunut ya. Iya, itu kesalahan, itu adalah sebuah khata, dosa. Tapi Allah langsung, kalau kita ya Allah istighfar, Allah ampuni, karena Allah punya ghafir, punya sifat memaafkan. Sesuatu kesalahan yang kita mungkin ya karena lupa, ketiduran segala macam, itu sampai sama anak. Kamu ketiduran, subuhnya kesiangan karena nonton Premier League. Ada andil di situ. Anak saya yang pertama tuh sama Manchester City. Nggak tahu kenapa bukan Liverpool ya. Hari ini kan ya kalau salah ya, penentuannya ya bisa jadi juara atau enggak. Ya, artinya you wake up late, but you have contribution on that. And Allah will still forgive you because of what? He have Al-Ghaffar. No matter how many, Allah Al-Ghaffar. Mengampuni lagi, mengampuni. Udah kesiangan, kamu punya andil, malamnya kamu ngajak teman kamu, ngajak orang gitu. Artinya tambah lagi dosa kamu. You have multiple sin. Still, Allah will come to you with Al-Ghafur. Udah kesiangan, kamu ada andil kan nonton Premier League, ngajak teman kamu, udah bangun marah-marah. Why I have to pray? I don't like pray. You think Allah will lose hope on you? No. Allah will have ar-rahmah. Banyak cara kita untuk mengenalkan sesuatu yang dia worship tiap hari itu dengan sifatnya yang 99 itu. Apakah tidak bahagia kita mendengar anak kita berinteraksi dengan Allah itu sudah tidak lagi karena ketakutan, tetapi karena dia kenal. Ini adalah salah satu contoh cara untuk mengenalkan mereka. Banyak cara yang lain. Baik. Kenalkan Allah sama mereka. Sekali lagi ini suatu hal yang sudah sering lah. Tapi kita sebagai orang tua cari cara lain. Yang kedua, kenalkan Rasulullah SAW kepada mereka. Saya sudah pernah posting kalau tidak dalam sebuah grup. Ini favorit saya. Beliau, kalau tadi Numan Ali Khan, itu dia punya Baini Institute, kalau ini Umar Sulaiman. Beliau punya Yakin Institute. Mau cari apapun, ada di Yakin Institute. Free. Ini adalah favorit saya. Bagaimana beliau menjelaskan seorang namanya Muhammad SAW sehari-hari. Biasanya anak-anak kita mengenal pribadi seorang Rasulnya adalah seorang pemimpin perang, kemudian istri, keluarga, istrinya banyak, suatu hal yang kemudian menyampaikan suatu hal yang besar sekali. Tapi jangan lupa, beliau sebagai seorang pribadi sangat menarik. Saking menariknya cara beliau menjelaskan buat saya mind blowing. Misalnya ini. Now, when the Prophet ﷺ would turn to you when you would speak, the Prophet ﷺ was amazing at giving people attention. And so, even when he turned, sallallahu alaihi wasallam, he wouldn't just turn his head towards you, he would turn his entire body to you when you would speak to him, sallallahu alaihi wasallam, to let you know that you're the only person he's listening to at the moment. And if you asked for his ear, the Prophet ﷺ would give you his ear, and he would not remove his ear until you were done with everything that you had to say. Bapak sekalian, kita kan kadang bingung, waduh nanti ngomong apa ya? Ngomong apa ya? Ini tinggal comot aja. Tapi tentunya kita sebagai orang tua, ya nonton dulu, pelajari dulu, dan nanti bisa menambahkan sesuatu. Tapi bahwa alasan, saya nggak tahu materi Pak saya nggak peduli. Please, banyak materi itu. Dan sudah sesuai dengan usia-usia mereka. Tinggal kita tonton bareng. Ini seriesnya, full untuk Ramadan, cukup. Habis buka puasa hanya 6 menit, 7 menit sesuai dengan span konsentrasi mereka, tinggal kita tambahkan sedikit. 30 hari diguyur dengan sebuah figur yang namanya Rasulullah. Mudah-mudahan pasar Ramadan mereka semakin cinta kepada Rasulullah. Bukan sebuah achievement.
Allah kita kenalkan, Rasulullah kita kenalkan. Ini ada sebuah, kalau ini inovasi sedikit, bagaimana kami merasa lebih menginginkan agar anak-anak itu memahami perjuangan Rasulullah. Ini mungkin yang sedikit lebih di atasnya lagi, ya. Minimal anak itu mengerti timeline kehidupan Rasulullah SAW. Ini kalau anak ini mencoba untuk meniru Rasulullah. Ketika membaca Quran, paham ini tentang konteksnya apa sih? Itu kalau tidak diberikan overview tentang perjuangan Rasulullah, mereka bingung. Makkiyah, Madaniyah, Perang Badar, itu bingung mereka itu. Ini coba kita buat bagaimana memahami anak itu bahwa Rasulullah hidupnya sekian tahun 40 tahun pertama adalah sebagai orang biasa, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, dan seluruh momentum ada. Ini kalau bisa ditangkap oleh mereka, buku Silk Nectar yang dikarang oleh Mubarak Ansari, si anak tahu ada rasa kebanggaan, dia memahami beratnya perjuangan Rasulullah. Mudah-mudahan ada sebuah keinginan, saya ingin melanjutkan. Itu kan memerlukan sebuah investasi. Silahkan, itu bisa juga. Dan yang terakhir, nah ini sebenarnya untuk membantu juga. Ingat, dia mungkin kenal Allah, dia mungkin kenal Rasulullah, dia tahu sirah, tapi akhlaknya, maaf, swearing, kemudian punya negative thinking, selalu grudging. Ini buku ini dibeli oleh Abdurrahman, ya, anak yang kedua, dia kan ngasih halaman juga. Jadi, this book is very good. Ini daftar isinya, being thankful, don't be grudge. Kemudian, ya sesuatu yang sifatnya itu akhlak, suluk. Itu penting juga. Karena by the end of the day, output dari seorang atau muslim adalah karakter. Ini sudah bisa dibeli di buku ini. Ini Miracle of the Quran dan sebagainya. Banyaklah. Intinya, Bapak Ibu sekalian, saat ini sudah tidak ada alasan bahwa ada no what to say. Seorang ayah atau ibu yang terlibat aktif melakukan hal keluarga pada saat yang sama merupakan sarana untuk meningkatkan wawasan kita sendiri. Kenapa? Kita tidak hanya sekedar menyerap informasi, tapi bagaimana menyampaikan sesuai dengan usaha mereka. Dan itu merupakan sebuah upgrading tersendiri. Ya. Baik. Tujuan sudah, kegiatan sudah, topik sudah, nah sekarang kedudukan. Ini sedikit untuk kita bersama. Jadi kami sampaikan bahwa halaqah keluarga bukan satu-satunya. Ya, nanti dalam pembahasan perkembangan anak lelaki dan perempuan itu berbeda, dan itu ada aktivitas sesuai dengan usianya juga. Ya, secara umum halaqah itu merupakan backbone-nya karena rutin dan ada value di situ. Tetapi jangan lupa makan bareng. Kalau bisa tuh ya, terus terang kalau saya pribadi sama istri sudah agak susah karena anak sekarang sudah kampus, kerja, les ini, les itu. Bisa sekali seminggu saja makan bersama itu sudah bagus. Sebulan sekali makan bareng di luar. Itu pun merupakan sebuah bentuk halaqah. Baca doa, ada yang ulang tahun, yuk kamu doain buat adik kamu. Macam-macam bentuknya. Bagi teman-teman atau ayah dan ibu yang anak sudah teenager, terkadang forum ini kurang begitu efektif. Ayah, ibu menyampaikan sesuatu di forum umum. Anak-anak yang sudah masuk usia puberti, sudah agak dewasa, dia memerlukan private
conversation. Ayah, ibu, ayah, Pak, yuk kita ngopi, yuk kita nonton. Jadi sebagai teman, saya pertama kali struggling, ngomong apa nih sama Pak Iman, ada cara ngobrol juga. Ya, kalau memang kita menjadi sesuatu ya usaha, udah ajak di mobil nggak ngomong tuh. Cuman berikutnya akhirnya cair dan akhirnya terbukalah begini begitu. Termasuk anak yang pertama, I think I'm ready to get married. What? Dan itu dia sampaikan ketika ngopi bareng. Anak perempuannya sama ibunya diajak makan siang, keluar begini. Bapak Ibu sekalian, tidak semata-mata halal, ya, tidak semata-mata halal. Ya, dengan camping, dengan holiday segala macam. Keluarga. Variasikanlah pertemuan-pertemuan itu, bahwa sang anak bisa menemukan bahwa orang tuanya bisa diajak bicara dan dia tahu apa maunya orang tua itu sampai kepada mereka. Dan kita siap untuk negotiate kepada sesuatu yang sifatnya itu bisa negotiable. Ya. Itu akan sangat berpengaruh pada mereka. Nah, tentunya di eksternal, alhamdulillah kita ada sarana penunjang, sekolah, TPA, mentoring, atau mungkin wajihah seperti badannya dan semacamnya. Orang tua ketika mendapati anaknya itu sudah mentoring juga di luar, nah ini perlu kita sampaikan. Di saat itu kita ada sebagai supporting system. Ya, kenapa? Kadang-kadang orang tua di rumah ada hal apa keluarga, di sana ada hal apa lagi. Waktunya berdekatan. Kita sebagai orang tua menghormati institusi tersebut. Ajari anak-anak kita untuk menghormati gurunya, murobinya. Kamu udah izin belum? Kamu kalau nggak datang bilang sama dia. Kalau kita bentrok, kita ngalah. Kenapa? Karena kita mempunyai supporting kepada apa yang sudah dilakukan oleh di asosiasi tersebut. Ya. Seperti itu. Dan terakhir adalah testimoni. Ini ya melengkapi apa yang disampaikan di awal tadi. Kita sudah tahu salah seorang ulama dakwah di Mesir dengan capaian yang begitu luar biasa, ya, memberikan inspirasi kepada kebangkitan umat. Ketika kecil, adiknya memberikan sebuah testimoni dalam sebuah buku yang sangat tipis, Cinta di Rumah Hasan Al-Banna. Kata beliau, kakakku, ini Abdurrahman Al-Banna yang mengatakan, aku masih ingat ketika kita masih usia 9 dan 7 tahun, engkau begitu cerdas, engkau begitu soleh, aku tidak bisa mengejarmu, engkau bisa menghafal 2/3 Tuhan, aku hanya 1/3. Dan yang menarik adalah di kata-kata terakhir, ayah menyediakan jadwal pengajian di rumah kita. Ayahnya ulama beneran. Tapi kan bukan itu. Begitu banyak para syekh, para masyayikh di rumah yang ada di sekitar kita, tapi nggak pernah memberikan waktu untuk keluarganya. Beliau bisa jadi seperti ini, yang memberikan pertama adalah ayahnya. Setelah perlawanan itu masuk kepada sang ayah. Ini ada 2 testimoni juga yang berikutnya. 20 years ago, my family introduced a system called Friday Democracy Meetings. Every Friday at 7 p.m., my family came together for an official meeting to discuss the current family affairs. 1 week we'll talk about what food we wanted to eat, what time us kids should go to bed, and how to improve things as a family, while another meeting discussed pretty much events that happened at school and how to solve disputes between siblings, by which I mean real fights. At the end of each meeting, we'll reach decisions and agreements that will last at least until the next meeting. What I just shared with you is a family story, but it's pure politics. We need to teach people at an early age about decision-making and how to be part of it. Every family is its own mini political system that is usually not democratic, because parents make decisions that affect all members of the family while the kids have very little to say.
Similarly, politicians make decisions that affect the whole nation while the people have very little to say in them. My proposal and advice is try out the family democracy meeting system, because that will enable your kids to exercise their agency in decision making from a very early age. If you include your kids in family conversations, they will grow up and know how to participate in political conversations. And most importantly, they will help others engage. Jadi banyak keuntungan-keuntungan, kebaikan-kebaikan yang kita bisa buka dan tumbuhkan di dalam forum seperti itu. Ini adalah salah satu. Ini beliau adalah salah seorang aktivis di Lebanon ya. Bagi penutup, rekan sekalian, bangunan dakwah yang telah berdiri sejak berpuluh-puluh tahun dengan ujian cobaannya, pasang naik dan pasang turut, tapi dia tetap tegar berdiri dan bahkan menjadi inspirator kebangkitan umat. Kenapa? Karena ada lingkaran-lingkaran yang selalu dijaga setiap pekannya. Mau hujan, mau panas, mau sepi, mau ramai, mau ini, mau itu, dia tetap ada di situ. Kalau sebuah kegiatan dakwah, pergerakan dakwah bisa bertahan dan bahkan memberikan kontribusi yang positif bagi umat, apatah lagi kalau keluarga. Kalau kita bisa melakukan hal yang sama, kita tunggu 20 tahun, 30 tahun lagi, anak-anak kita akan berkembang menjadi sunnah-sunnah dakwah, insya Allah. 3 poin, 3 hal. Ayah, please. Sekarang refresh, replan, kemudian beri sebuah rejuvenate spiritnya bahwa keluarga adalah yang pertama dan utama. Dan itu ayah. Nanti ibu, anak akan ikut. Yang kedua, forumnya halaqah. Halaqah bukan harus semata-mata mengumpul seperti itu, tapi tadi forumnya banyak sekali. Ya, syukur kalau kita bisa memiliki forum yang teratur seperti itu. Tapi warnai dengan tadi ya. Apakah dinner, outing, one on one, buka semua channel komunikasi tersebut. Ya. Yang terakhir, value harus sampai kepada mereka. Ayah dan halaqah sampaikan value. Insya Allah, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Selamat berhalaqah keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, masih pengen lanjut sebenarnya, makin seru ini soalnya. Ya, sedikit jadi yang disampaikan oleh Ustaz Miku tadi bahwa pentingnya apa ya kalau bahasa di Australia kalau saya membahasakan family gathering lah ya. Jadi family circle. Jadi ya istilahnya kalau kita pakai istilah dalam dakwah, jadi family halaqah keluarga. Pada poinnya sebenarnya interaksi antara anggota keluarga itu masing-masing, baik dari ayah ke anak, ayah ke ibu, itu sebaliknya. Jadi memang interaksi itu sangat dibutuhkan, betul juga. Kalau tidak interaksi antara kita keluarga, maka mereka lah jangan kaget nanti kalau dia berinteraksi dengan lingkungan di luar. Saya jadi teringat bahwasanya dari pelajaran ilmu psikologi yang pernah saya dapatkan 70%, mungkin kalau salah mohon diluruskan lagi, 70% kalau saya ingat 70% bahwasanya ekstra banyak 70% itu sangat besar. Jadi kalau kita tidak di dalam family kita tidak imbangin, itu eksternal environment-nya akan membentuk anak-anak kita. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa berbenah diri ya. Mudah-mudahan ini untuk saya pribadi dan juga para teman-teman, para ayah,
ini PR yang sangat besar, sekali lagi untuk kita merubah cara berpikir kita untuk keluarga. Sebenarnya kurang ini Pak Ustadz Iko. Insya Allah kita akan lanjutkan dengan interaksi kita secara diskusi antara kita dengan Ustadz Iko. Ya, ini dari Human Initiative Australia. Jadi Human Initiative Australia bergerak dalam segala bentuk bidang dakwah lah ya. Artinya baik dari segi kemanusiaan, dari segi kesehatan juga, dan beberapa terakhir kemarin Human Initiative Australia bergerak berdakwah dari segi kemanusiaan, kesehatan. Mereka memberikan RIT kepada seluruh masyarakat Australia. Jadi termasuk juga ke Madania Foundation. Jadi Human Initiative Australia menyiapkan beberapa RIT untuk Madania. Jadi bila keluarga Madania ada yang membutuhkan, silakan menghubungi ke panitia, nanti bisa dibagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mau tanya tadi Ustaz ngejelasin sedikit sih, sebenarnya belum ngejelasin sih terkait dengan tadi perbedaan cara mendidik anak laki-laki dan perempuan. Nah, mungkin bisa dijelasin secara garis besar seperti apa sih bedanya? Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, sedikit nih, Assalamualaikum. Dari saya pribadi, terkait dengan dengan nanti ujung-ujungnya kan ke dakwah kita di masyarakat Australia sendiri. Mana yang lebih efektif atau mana yang lebih baik tidak juga, tapi oke lah, bahasakannya mana yang lebih enak atau lebih baik kita memberikan leading ke anak-anak kita dalam bahasa kita atau dalam bahasa lokal, artinya Inggris, gitu. Karena terkait nanti terkait kan mereka kita akan bentuk sebagai penerus kita untuk berdakwah ke masyarakat Australia sendiri. Akan tetapi kita pun juga punya background culture ya Indonesia gitu. Nah, jadi mana yang lebih enak gitu loh, penyampaian kepada anak kita, apakah kita keep dengan bahasa kita untuk mendelivery seluruh ini kita, harapan kita, atau oke lah kita menggunakan sesuai dengan ini mereka ya, ini bahasa Inggris. Tuh. Itu yang kedua. Ada lagi dari Ibu, silakan Ibunya. Assalamualaikum. Ini ada Nikip nanya, Ustaz. Tadi disampaikan pada contoh yang pertama bahwa kalau nggak salah itu family yang ketiga atau keempat
bahwa orang tuanya itu rajin berdakwah tapi anaknya jadi kayak keleleran gitu ya. Yang kami masih belum paham, bukankah ada satu pernyataan bahwa kalau kita menjaga agama Allah, Allah akan menjaga kita gitu. Jadi apa yang keliru gitu ya? Apa itu emang berseberangan atau gimana? Terima kasih. Ya, terima kasih. Mas Hilman, Mas Doni dan Bu Mia. Mas Hilman. Kalau ditanya Mas Lutfi, apa perbedaan yang mendasar dari pendidikan anak dan lelaki? Alhamdulillah kami dikaruniai 2 pasang, jadi ya sudah mengetahui pasang dan naiknya dan ya segala macam pengalamannya. Unfortunately, ini materinya 30 slide. Undang lagi. Saya kasih general summary-nya, dan ini penting, terus terang. Kalau ini kan ya detailnya lah. Ini begini, dan saya masih ingat oleh guru saya Ustadz Bendri. Anak laki-laki itu, dan kita lah laki-laki. Bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu bahasa Arabnya laki-laki? Rijal. Berasal dari suku kata yang sama dengan ro, jim, dan lam. Satu akar kata dengan kaki. Rijlun. Kaki itu saya ingat sampai sekarang. Itu adalah summary, khulasohnya dari anak laki-laki itu. Kamu mulai ngobrol, ngopi, lagi driving, itu harus sampai. Sebagai laki-laki harus menjadi seperti kaki. Kaki kedua fungsinya 1, menahan beban tubuh. Artinya sebagai laki-laki kamu harus kuat secara fisik, ya, secara fisik dia harus kuat, bekerja, jangan cengeng, cari maisha yang halal itu, dan itu turunnya nanti banyak. Bagaimana Rasulullah mencontohkan sejak usia segini, secara fisik dan psikologi dia harus kuat. Tapi tidak hanya kuat secara fisik. Ada kasus ya di dekat kami. Dia kalau bicara kerja, maksudnya itu mah luar biasa. Tapi sama isinya dia nggak pernah bilang I love you. Tidak bisa mengungkapkan caranya. Kalau isinya datang ngobrol, Mas capek. Artinya kuat itu sebagai laki-laki tidak hanya fisik, tapi psikologi, mampu menahan beban fisik dan beban psikologi dari istrinya, dari anaknya, anak perempuannya. Kalau dia curhat, dia siap jadi ember, segala macam, itu kuat juga. Itu kan dunia ya, Pak Teguh, dengar Bu, kalau Ibu ngomong, berapa lama? Sejam, 2 jam, 2 menit. Kalau member IMCP didengerin gitu ya. Kalau ngomong, mah capek mah. Itu saya juga, saya pun terus terang nggak biasa tuh, baru tahu ilmunya ya baru-baru ini aja. Untung istri saya kerja di childcare, ngomong terus kan, jadi 20.000 itu 80% sudah keluar di childcare, kayaknya 2.000 aja di rumah. Jadi beruntung deh, istrinya itu presenter, guru, sudah tapi isi-isinya yang itu mungkin analis gitu kan, itu 20.000 masih ngumpul tuh, sampai pulang ke rumah, Mas, begini. Jadi Mas Lutfi itu sampai sama anak lagi, kamu harus kuat. Kuatnya tidak hanya kuat secara fisik, psikologi. Ya. Itu jadi peka dia itu. Ibunya lagi sedih, mah kenapa sedih ya? Itu harus ada. Kalau tidak dibiasakan, ya mungkin saya pribadi juga, ya karena mungkin kita nanti ada bab konteksnya hutang pengasuhan. Apa yang terjadi oleh kita nih, para ayah dan ibu itu kan dari hasil orang tua kita. Kita tidak akan menyalahkan mereka. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Tapi kita jangan sampai mengulang cycle itu. Ya. Karena kita tidak diberikan peka untuk kepada emosi, kepada rasa sayang. Kamu sakit ya sekarang. Atau betul gini, anak nangis, jangan nangis dulu, cengeng kamu kan. Ternyata nangis itu silakan. Jangan diblok.
Karena apa itu akan membuat si anak itu nggak peka dengan rasa sedih, rasa gembira, itu harus diapresiasi dan sebagainya. Yang pertama, kamu sih ya, anak itu harus mampu menahan beban. Yang kedua, kaki ini kalau kemanapun badan ini atau tubuh ini bergerak, itu kaki yang bergerak. Artinya kamu pun tidak hanya jago nyari duit, juga tidak hanya jago untuk membahagiakan pasangan, tapi harus punya visi. Mau dibawa kemana keluarga ini? Itu laki-laki. Dan itu nanti turunannya anak usia 0 sampai 2 harus bagaimana? 2 sampai 5 harus bagaimana? Karena Rasulullah SAW tarbiyah oleh Allah itu ya ampun. Itu tinggal kita lihat aja. Laki-laki. Anak perempuan kebalikannya. Enggak sama. Laisa dzakaru wal unsa. Dua kata ibu-ibu ya khususnya. Apa hadisnya itu? Nikahilah, kata Rasulullah, wanita itu karena 2 sifat, al-walud dan wadud, yang bisa memberikan anak dan punya rasa kasih sayang. Jadi tujuan seorang ayah atau ibu ketika punya anak perempuan adalah bagaimana menurture 2 sifat itu. Nanti turunannya sampai kepada anak itu mungkin ya masalah masak itu harus bisa, walaupun dia PhD. Masa mau masak nasi atau masak air aja harus lihat YouTube, gosong lagi gitu kan. Walaupun masak itu bukan kewajiban ibu, ingat, bukan kewajiban loh. Ini nanti bukan kewajiban, itu adalah sebuah bentuk servis kepada sang suami. Kewajiban utama adalah seperti suami. Itu harus buat misalkan si anak itu beres-beres rumah, itu harus bisa. Ada seorang, ini mahadinya Allah ya, isinya PhD, suaminya ya S1, nggak bisa masak. Tapi Allah pasangkan dengan seorang suami yang pintar masak. Kalau enggak itu bisa ribut tuh, ya, karena itu kan sebuah huruf ya. Kemudian anak perempuan itu karena harus dilatih perasaannya, dan saya belum berhasil. Dibiasakan punya diary. Kenapa? Perempuan itu kan perasaan, luapan, relasi itu kalau dia tidak punya kanal kepada orang tuanya, kepada dia minimal punya tempat untuk nulis. Beda dengan ngetik. Rasanya itu beda. Bahkan mungkin sekarang ada iPad Pro ya, begini, tetap beda. Nulis itu, makanya para ulama-ulama, para orang-orang itu punya memoir. Hari ini saya sedih karena begini. Itu rilis itu ternyata untuk seorang ngangguk ya, mungkin ya. Bukan buat seorang perempuan itu harus punya. Nah, apalagi di Facebook. Jangan aja. Itu cukup untuk diri kita saja. Para ibu-ibu itu harus punya. Nanti dia itu rasa bahagia, rasa sedih itu bisa, katarsis itu bisa rilis. Karena kalau enggak itu nanti kepada anak. Nah, jadi al-walud dan al-walid itu harus dijaga. Termasuk juga masalah mijit. Para ibu-ibu, para wanita itu harus punya kemampuan mijit. Karena nanti anak itu akan dekat dengan dia. Sentuhan kulit itu ternyata sangat berpengaruh. Bukankah yang paling tahu rahasia di sebuah desa itulah tukang pijit? Dia tahu. Alangkah indahnya kalau ayah atau mungkin ibu itu mengetahui rahasia-rahasia anak itu, dia bisa curhat karena dipijit. Simpel ya, tapi terus terang itu nggak gampang. Saya itu masih sekali, karena itu baru. Jadi jelas anak perempuan, anak laki itu beda. Baik, itu satu. Yang kedua masalah Mas Doni, betul. Ini saya penting. Ini debatable. Tapi buat saya pribadi, terus terang saya dan istri agak terlambat di sini. Cuman ya kalau sudah terjadi, terjadilah. Saya prefer anak itu bahasa Indonesia dulu. Bahasa Indonesia. Karena itu manfaatnya sangat luar biasa. Kalau bahasa Inggris, insya Allah lah, di luar mereka bisa. Kecuali memang ada saat-saat tertentu di mana seorang orang tua perlu memberikan sebuah value yang sangat kritis, yang mungkin kalau disampaikan dalam bahasa Indonesia, dia menyampaikan. Itu harus sampai. Tetapi secara umum saya melihat mereka anak-anak remaja atau anak-anak yang bisa dual language itu manfaatnya luar biasa. Contoh,
Kebetulan anak saya yang kedua karena pernah nyantren itu terbantu. Dia mungkin kalau berbicara agak kurang, tapi kalau baca, kalau dengar ceramah, dia ngerti. Dan sekarang ketika dia mencari referensi tentang begini begitu, ternyata di Indonesia lebih kaya dan itu dia ngerti. Nanti kalau dia bilang, coba undang Ustadz Indonesia, nanti biar Abdurrahman yang translate. Sampai begitu. Dan tentunya nanti kalau konteksnya untuk bagaimanapun Australia tidak bisa akan negate the biggest neighbor in the north, Indonesia, yang di tahun 2040 pasti akan jadi negara 5 terbesar di dunia. Orang-orang generasi muda yang bisa native Australian tapi juga bisa speak Indonesian bahkan secara culture tidak tercerabut, wah itu oleh karena saya yang sudah pada ayah dan ibu yang masih punya anak-anak usia itu bahasa Indonesia. Itu. Yang ketiga, Bu Mia. Oh ya. Siapa yang menolong agama Allah akan intansurullah dan suruh. Tapi kan Bu, ketika Allah mengatakan intansurullah yang suruh itu kan ada ikhtiarnya. Ada ikhtiarnya. Orang tua ini kita mengenal itu sangat kaku, jangan sama anak, sama isinya saja kaku. Jadi begini. Secara umum keluarga mereka sakinah mawaddah warahmah, jadi bukan keluarga yang broken home tidak, tapi kita membayangkan alangkah indahnya kalau ternyata bab relasi ayah dan anak ini bisa tidak seperti sekarang, itu akan jauh lebih baik. Artinya kalau saya melihat tentang pertolongan Allah ada dalam mereka itu ada. Berbeda dengan keluarga-keluarga yang ya mungkin tidak sekontribusi mereka terlihat. Artinya saya masih melihat itu penjagaan Allah. Tetapi kan ikhtiar itu kan keinginan kita kan berbanding dengan ikhtiar. Untuk bab parenting, mohon maaf, beliau harus masih memperbaiki banyak. Jadi jangan sampai modal kebaikan yang telah Allah tanam kepada kita semua untuk bisa memberikan kontribusi, memegang halaqah, kemudian ya banyak kebaikan itu, lengkapi itu karena seakan-akan itu sudah Allah berikan, kita ibaratnya nampan itu sudah kita buka selebar-lebar dengan halaqah itu. Karena jangan sampai jadi hal yang kontraproduktif. Mudah-mudahan bermanfaat dunia. Jadi jangan pernah itu saya nggak mau aktif lah, nggak juga. Bentar, ya, bermanfaat. Izin share. Permisi kalau bisa izin share sesuatu buat memperkaya experience kita semua. Alhamdulillah saya dikasih Allah bisa berjumpa dengan orang-orang yang bermasalah dengan saya. Kalau saya ambil pelajaran lah buat diri, buat kita share juga teman-teman yang berhubungan dengan interaksi, quality of interaction dengan orang tua. Kalau saya simpulkan dari semua orang bermasalah itu kecilnya ada trauma. Trauma itu bisa dibagi dua. Trauma yang mereka mendapatkan hal negatif, mungkin di abuse atau di apa itu yang negatif, macam-macam bentuknya kan. Tapi juga ada trauma yang kekurangan positif. Nah ini yang kadang kita lewat. Orang tuanya tidak pernah memukul, tidak pernah berbuat yang negatif lah. Tapi orang tua is not there in quality. Nah ini grow up dengan something is missing, ketemu dengan teman-teman yang ngajak dia bersenang-senang. Jadi dengan kita bersenang-senang aja dengan anak itu, insya Allah sudah ikhlas hati kita untuk mereka. Itu aja.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpel aja pertanyaan saya, yakni apa namanya? Terkadang kita interaksi dengan anak-anak, terus juga kadang-kadang ada hal-hal yang sebenarnya kurang seret gitu ya, kurang seret dalam artian tidak sesuai dengan norma atau tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, apakah memang kita butuh waktu untuk komplain ke mereka? Atau kadang-kadang kalau kita nasihatin atau apa itu, waktunya itu yang cocok kapan? Apakah memang jika kita straight away ketika kita melihat sesuatu yang memang kurang cocok, terus kita langsung ngomong ke mereka, ataukah memang kita perlu kita list dulu, nanti ketika kita sedang makan, kita sedang keluar, atau kita sedang piknik gitu ya, baru kita sampaikan. Tapi terkadang kalau ketika piknik atau apa gitu ya, kadang waktunya nggak cocok gitu. Jadi ketika kita senang, kenapa sih mesti komplain hal yang dulu gitu ya? Nah, kayak gitu gimana ya bagusnya? Assalamualaikum. Oke, ada satu lagi? Silakan, Mas Rogan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mumpung Ustadz ada di sini, saya mau tanya case saya dan keluarga untuk mendidik anak normal ya, insya Allah sedikit kurang anak-anaknya udah paham. Tapi dalam case anak dan keluarga ada anak hafiz yang juga dan kita merasa juga bertanggung jawab untuk mendidiknya secara Islami. Dalam hal komunikasi mungkin ya dia belum masih non verbal dan juga dalam kebutuhan basic dia gitu. Dan kalau misalnya Ustadz ada input tentang bagaimana untuk ikhtiar untuk mendidik anak tersebut. Jazakallah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja pada satu. Pertama, jazakallah pada Fargadi, betul. Tadi seperti kita sampaikan bahwa halaqah merupakan salah tujuan Allah untuk memberikan value. Kita bisa bayangkan ketika anak itu discuss something dengan teman-temannya, apakah bersifat positif atau negatif atau masalah yang bersifat environment mereka. Ketika anak itu kosong dan teman-temannya mengajak sesuatu, dia akan mudah. Why don't you try this? No, my dad said this. What do you think about what happened in there? Dia tahu ayahnya atau ibunya telah memberikan value sesuatu. Jadi betul, saya sangat setuju sekali. Buat saya pribadi terus terang, ketika halaqah masalah komunikasi, selain masalah tahun, saya ingin memasukkan sebanyak mungkin value kepada mereka. Saya dan istri memasukkan value. Kenapa? Akan ada saat-saat di mana mereka itu membutuhkan itu. Dan itu kalau ayah ibunya itu pernah menyampaikan, itu akan keluar. Ya, itu pertama. Jadi terima kasih Pak Gadi atas masukannya. Yang kedua Pak Aris. Sekali lagi ini masalah udah masuk bab pengalaman ya, bab pengalaman saja. Kalau saya dan istri ya, ketika menemukan sesuatu ketika dalam halaqah, si anak melakukan hal, atau mungkin dalam ketika di sekolah atau ada laporan dari teman atau dari mentornya begini begitu. Ini pengalaman. Kalau itu sifatnya itu fundamental dan anaknya sudah usia di atas puber, Aris, kita segera mungkin memberikan respon, tapi tidak dalam forum halal. Kita big no. Ajak udah, yuk, beraman kita keluar, dia ada yang mau ngomong aja, sampai seperti itu. Jadi tentunya kalau dalam forum camping, forum holiday tiba-tiba kita masuk itu akan merusak suasana tentunya. Jadi mungkin kalau saya usul untuk anak-anak yang sudah di atas puber, biasakan untuk one on one sekarang. Ada masalah atau tidak ada masalah, ngobrol aja keluar. Jadi si anak itu sudah kan
anak usia teenager itu sudah bisa menganggap orang tua sebagai teman. Ada masalah atau tidak? Jadi jangan sampai masalah, ajak. Nanti kalau ada ada kisah. Ini walaupun ada sedikit agak ya, atau tidak ya. Usamah bin Zaid itu sudah tahu salah seorang sahabat dan beliau adalah anaknya Zaid bin Harith. Dan Zaid bin Harith adalah anak kesayangannya Rasulullah SAW. Kita sudah tahu ada sebuah kisah, Usamah itu pernah membunuh orang musuhnya dalam sebuah perang dikarenakan terdesak. Kita sudah ingat kisahnya ya. Sampai Rasulullah itu marah. Wahai Zaid, kenapa engkau tidak belah hatinya itu? Yang menarik adalah itu kan marahnya Rasulullah, marah banget gitu loh. Kita sudah tahu. Orang tua ya, kalau itu melakukan hal tersebut kepada sang anak itu minimal tergores hatinya. Ketika ayahnya itu begitu marah, ketika ibunya begitu marah menemukan anak yang melakukan begitu. Tapi kenapa seorang Usamah bin Zaid itu tidak merasa sakit hati pada Rasulullah? Ada yang tahu? Ternyata Rasulullah sering menabung relasi kepada seorang Usamah di pangku kecil itu, di pangku di sini, di pangku, dipeluk. Maksudnya begini, ketika ayah dan ibu anak usia seperti ini, anak usia sebelum teenager itu sudah memberikan kasih sayang yang begitu memuncah kepada sang anak, suatu hari akan terjadi kejadian dan kita marah besar. Kata sang psikolog, ini tidak akan merasa begitu sakit hati. Ketika mungkin ayahnya atau ibunya begitu emosi pada saat itu, walaupun tentu tidak ya, tapi karena sudah banyak tabungan kasih sayang dalam hati dia, jadi tidak masalah. Jadi oleh karenanya Pak Aris tadi, kalau saya prefer, kalau itu mendasar, ajak ngomong. Misalkan dia swearing atau mungkin dia misalkan ketahuan jalan sama ini gitu kan, itu sudah mendasar, ajak ngomong. Ngomongnya one-to-one. Itu. Kalau jadi tidak di-delay. Kemudian yang terakhir, Murkon. Kalau ini silakan tanya kepada Ibu Retno. Beliau terus terang, Bapak Ibu sekalian, saya dianggap ahli begini, punya pengalaman begitu terus terang. Beliau lah sebenarnya woman behind the scene. Ya. Jadi terus terang, saya tahu ilmu parenting itu baru-baru ini, tapi beliau lah terus terang. Saya berterima kasih dengan beliau. Ya. Ketika saya tidak tahu apa-apa, dia sudah melakukan, walaupun tanpa ilmu. Oleh karenanya, dan beliau sekarang kerja di childcare, kesehariannya itu bertemu dengan anak baby, toddler, bahkan sebelum primary itu saya sendiri pusing kalau dengar beliau itu. Kalau saya mungkin untuk bab youth, oke lah saya youth, tapi untuk di bawah itu kondisi autis belum lebih paham. Jadi silakan nanti hotline langsung pada beliau. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita tutup dengan doa untuk mengakhiri agenda kita dan insya Allah meliding kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita tutup dengan doa bermunajat kepada Allah, menghadirkan hati, menundukkan hati kita untuk meminta pada Allah agar pertemuan kita ini kemudian acara-acara ini, silaturahim ini dengan penuh ilmu ini diberkahi oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah sehingga tujuan kita menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah, kemudian menjadikan keluarga kita bermanfaat bagi umat, insyaallah dikabul oleh Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yu'afi wa yu'afi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Allahumma taqabbal minna. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa taqabbal abrar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbana shighara. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dhurriyyatina
ربنا وتقبل دعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة الشريعة فوثق اللهم رابطتها ووثق اللهم رابطتها ووثق اللهم رابطتها وأدمدها واهدها سبلها واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجمل التوكل عليك وهيا بمعرفتك ومثل على شرك سبيل إنك نعم المولى ونعم النصير Allah. Sungguhnya Engkau yang maha mengetahui bahwa kami hadir di sini untuk menghadirkan hati-hati kami berhimpun atas dasar ketaatan padamu ya Allah, bertemu dalam ketaatan padamu ya Allah dan bersatu untuk untuk memikul beban dakwahmu ya Allah, dan ikatkanlah hati-hati ini, ikatkanlah ya Allah hati-hati ini agar kami selalu menjadi orang-orang yang menolong meninggikan syariatmu ya Allah, dan mengukuhkan ikatan hati-hati kami ya Allah dalam kebaikan, dalam kemesraan, dalam jalan yang sebenarnya ya Allah, dan penuhilah hati-hati ini ya Allah dengan cahaya Rabbanimu ya Allah, lapangkanlah hati ini dengan limpahan keimanan dan keindahan tawakal padamu ya Allah, dan suburkanlah hati ini dengan ma'rifat ya Allah, dan juga takdirkanlah kami mati sebagai hati dan syuhada dalam perjuangan agama ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.